Akan membaca bersama-sama. Ya, saya mau juga terjemahan lain. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, firman ini luar biasa, dan sebenarnya firman itu juga tinggi, sangat luar biasa. Itu maknanya begitu menjadi berkat bagi kita, ya. Ternyata bahwa apapun kita kehendaki, ya, kita bisa meminta kepada Tuhan, ya. Amin. Amin. Saudara, memang kapasitas orang itu sesuai dengan kesadaran dan keinginan, ya. Kalau dia misalnya di kelas, ya, anak-anak sekolah, dia memang mungkin motivasi dari diri sendiri atau dari orang lain atau dari siapapun, ya. Dia memiliki motivasi ingin menjadi yang terbaik, ya. Biasanya itu terjadi, saudara, ya. Iya kan? Anak kalau dia belajar, dia sungguh-sungguh ada keinginan untuk berprestasi, dia mulai akan memperhatikan setiap pelajaran, dia mulai akan mencatat, dia mulai melakukan langkah-langkah untuk dia menjadi yang terbaik. Maka itu yang terjadi, ya. Jadi sebenarnya di satu sisi manusia dibuat Tuhan memiliki hak bebas. Jadi dia yang menentukan hidupnya, dia mau senangnya bagaimana, mau sehatnya bagaimana, mau diberkati bagaimana, itu tergantung pribadi, saudara, ya. Misalnya orang usaha, ya mungkin satu sisi dia pikir, ya yang penting tiap hari ada keuntungan, tiap hari ya lancar-lancar, ya mungkin dia usahanya begitu-begitu saja. Amin. Tapi kalau dia pikir, wah, saya harus selalu upgrade kemampuan saya, manajemen dan lain-lain sebagainya, dia mulai membandingkan dengan usaha-usaha yang maju. Mungkin dia akan melakukan langkah-langkah yang terobosan-terobosan, membuat dia menjadi pengusaha yang makin besar, bahkan menjadi pengusaha besar. Amin. Ini hak orang, loh. Hak orang. Begitu juga dalam kerohanian, saudara. Ya, orang yang penting, ya jalan dengan Tuhan, dia tuh begini-begini, yang penting mantap. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, itu kan kita, kan. Jadi sebenarnya di satu sisi ada Tuhan memberi hak sepenuhnya kepada kita, menentukan kita bangun rumahnya bagaimana. Tuhan nggak urus itu. Ada mau buat rumah 3 pintu, 5 pintu, ada dia punya atap bagaimana, model bagaimana, halaman bagaimana. Itu hak Anda. Nah, jadi saya lihat seperti itu, Tuhan tidak memaksa, ya, tetapi kita sendiri yang menentukan. Nah, saudara, firman Tuhan ternyata hari ini mengungkapkan apa yang kita inginkan, kita kehendaki, kita perlukan, kita bisa menerimanya. Amin. Kalau kita meminta, lebih baik kita minta yang benar-benar luar biasa, saudara. Misalnya anak-anak kita minta, mungkin kita nggak beri dia bisa, ya kesadaran kita, ya mungkin kita, anak ini kita nggak bisa beri harta lah, dia bisa beri warisan yang hebat. Cukup doa saja, doa sungguh-sungguh setiap hari anak kita jadi anak yang luar biasa, berprestasi, anak yang pintar, yang cerdas. Kita doakan dia. Dan nanti kalau dia mau sarjana, istilah kata, biar jual tanah. Banyak kalau di orang sana ini ada dekat SPN dong. Itu orang-orang membuat anak-anak sukses, dia sampai jual tanah itu. Orang-orang Bali itu. Orang datang jadi transmigran, tapi orang berhasil di usaha pertanian, perkebunan. Maka mereka kan nanti jual tanah supaya anak mereka masuk polisi, banyak sekali.
Itu suatu pengorbanan biar orang bilang, anak, papa ini cuma sekolah SMP, paling tinggi SMA. Bagaimana sekolah terus kalau boleh karena masuk polisi sampai jenderal. Siap jadi orang tua. Itu iman mereka, saudara. Jadi hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Betul, dia sungguh-sungguh. Amin. Yes. Saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Saya baca di versi Restored King James Version. Jadi ada juga versi King James yang kebanyakan nama batuan yang diurapi di dunia ini mereka memegang kitab yang bernama versi King James. Karena versi ini memang diambil dari naskah-naskah sumber yang otentik, yang memang saudara susah ditemukan yang asli naskah-naskah itu, apalagi Injil. Injil itu sebenarnya oleh penutur-penuturnya adalah orang-orang Ibrani, tentu saja bahasa Ibrani. Tapi kenyataan ditemukan secara luas ya terjemahannya ada tulisannya adalah tulisan Yunani. Tapi sebenarnya para rasul itu orang-orang Ibrani, bahasanya pasti Ibrani. Paulus saja pintar Yunani tapi dia tidak sangat pasti. Dia pakai penerjemah. Nah, saudara, di sana di ada yang versinya pakai nama kudus ya, mereka kembalikan misalnya Yohanes, ya. Yesus, Yesua. Ya. Ada juga yang restoran yang nama ditulis Yasua, ada. Kalau nama Tuhan Kudus, mereka tetap pertahankan nama Yod-Heh-Waw-He atau YHWH, itu disebut Yahweh. Itu nama-nama asli. Nah, bisa dikatakan gini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, kamu akan meminta apa saja yang kamu kehendaki dan itu akan dikerjakan bagimu. Amin. Amin. Saudara, karena itu saudara kalau minta yang benar-benar, sungguh-sungguh ya. Ini sebenarnya adalah berkat. Pelimpahan ini imamat kudus ini saya percaya bukan buatan manusia. Ya. Hamba Tuhan yang ada di tempat itu Tuhan yang bawa, Tuhan yang pegang. Dan pelimpahan ini terbentuk. Ini kekayaan bagi jemaat. Amin. Karena imamat ini Tuhan hadir. Ya. Memang Tuhan berkenalan dengan manusia sesuai dengan iman kita, saudara. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan juga secara pribadi Tuhan berbeda-beda. Berbeda-beda tiap orang Tuhan memperkenalkan dirinya. Kalau saya punya pengalaman. Mungkin saya ini memang all out ya. Kalau menemui sesuatu saya mau dalami sampai saya kalau berdoa ya malam ya betul-betul hati itu selalu cari Tuhan, selalu kalau doa puasa saya ikuti pokoknya proses perjemahan saya sangat rajin dari awal. Doa puasa, doa malam, ibadah 7 hari, 1 minggu, 7 hari saya ibadah. Jadi kesetiaan saya sampai Tuhan, saya merasa Tuhan sangat nyata ya. Tuhan bisa bicara langsung pada saya. Pernah saya melihat penglihatan yang luar biasa. Saya pernah di awal ini tahun 2000. Karena saya sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, saya ikut semua program doa puasa 40 hari. Saya pokoknya ikut benar. Pokoknya rela harus nggak apa-apa. Itu saya lihat ini saya punya sapu tangan ungu, warna ungu. Saya lihat ini burung merpati. Dia bermain dengan sapu tangan saya. Diangkat, diterbang, dikasih jatuh, dia angkat lagi. Sapu tangan saya pegang. Ada di saku saya sapu tangan. Tapi saya lihat sangat jelas. Ini burung ini bermain kan. Kalau saya Tuhan kasih pemahaman. Ini Roh Kudus kayaknya suka bermain dengan saya. Iya saudara. Kemudian saya mulai lihat penglihatan. Dulunya saya pikir saya hanya begitu itu penglihatan. Saya pernah lihat ya di alam hayali ya. Saya itu keliling di salibnya Tuhan tergantung ini. Saya pikir itu penglihatan. Ternyata Tuhan kasih tunjuk ini saudara. Tuhan mulai buka waktu itu tahun 1999.
Tuhan kasih dia itu penglihatan bagi dia. Bahkan itu penglihatan suatu benda di depan saya itu berputar 3 hari 3 malam tidak hilang. Tuhan bilang ini itu penglihatan. Oh begini Tuhan. Jadi saya heran. Itu ajaib sekali. Secara logika kan masuk akal. Ini benda cukup besar dan di depan mata saya lihat sangat jelas sampai dia punya serat-serat kecil saya lihat ya. Tapi pandangan dunia ini tidak terama. Oh, tengok begini. Jadi saya jalan tidur, saya lihat itu benda ini. Putar di depan saya. Oh iya Tuhan, terima kasih. Kemudian saya mulai buka-buka mata begini, dia ternyata. Dan itu terjadi. Saya pernah lihat ini bapak ini, dia kecil. Saya tak pernah lihat orang ini waktu sekolah di luar rumah itu. Tapi Tuhan bilang dia itu yang hebat. Saya belum pernah lihat. Benar aja. Besoknya saya ke warung, saya lihat bapak. Tuhan, benar itu orang hebat. Benar. Itu memang waktu itu kan banyak serangan saudara. Sering peperangan. Jadi kasih Tuhan artinya pengenalan kita dengan Tuhan tergantung pribadi kita masing-masing. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh mendalami, memang bersungguh-sungguh, Tuhan akan datang dan memperkenalkan dirinya, saudara. Ya. Amin. Kalau istri saya jaga dia, katanya, lihat apa? Tuhan dan buka bagaimana? Oh, nggak bisa dilihat cahaya. Modelnya bagaimana? Oh, bagaimana? Tangannya, oh iya belum bapak. Oh ya sebetulnya. Itu Roh Kudus sebenarnya. Ya. Roh Kudus adalah Roh Yesus sebenarnya. Roh Yesus sendiri itu. Nah saudara, dan dia ada di tempat ini. Amin. Amin. Mau bisa terjadi saudara. Karena itu, saudara kita harus bertumbuh dan berkembang seperti pohon. Tuhan umpamakan bahwa kerajaan surga atau seperti benih yang ditaburkan, yang ditanam. Memang saudara waktu dia mau hidup itu di bawah tanah saudara. Gelap. Saudara bayangkan kalau manusia taruh di bawah tanah gelap ya. Tapi itulah personifikasi atau perumpamaan. Hidup kita kadang-kadang diproses dalam rumah tangga, dalam juga bercepat kadang-kadang saudara. Bisa merusak lah ya. Waktu salah paham, tapi tidak usah saudara reaksi itu. Anda kadang-kadang direndahkan. Itu sama dengan benih di dalam tanah itu. Ya. Mengalami proses dia mengalami pembusukan, dia mengalami ada merosot secara daging merosot dan dihina direndahkan apa itu proses benar itu. Justru sangat bahaya kalau begini semua lancar-lancar. Bahaya itu sangat bahaya sekali. Lancar-lancar orang puji-puji, kamu hebat, kamu luar biasa. Aduh bahaya itu mau celaka itu. Hidup yang benar itu banyak tantangan saudara. Musuh kita diri sendiri sebenarnya. Ya musuh kita malasnya kita, sombongnya kita itu yang bikin celaka. Ya. Enggaknya kita, kebebalan kita itu bikin kita celaka. Ya. Saudara, itu adalah kedagingan dan orang boleh data itu di dalam firman Tuhan. Kedagingan itu nyata. Ya. Pecah bulat, iri, dengki, saling menyakiti, saling membenci dan lain sebagainya. Itu buang semua. Tuhan katakan, matikan, padamkan. Memang orang nggak bisa untuk pedagang. Orang cuma bisa lupa volume kasih kecil bagi. Padamkan. Amin. Nah saudara, pokoknya saudara hidup ini sebetulnya sangat indah, sangat luar biasa ya. Dengan Tuhan kita harus betul-betul ya. Pokoknya nanti banyak pelajaran. Tapi yang saya bagi di sini yang pasti yaitu bahwa Tuhan akan membimbing menuntun kita kalau kita sungguh-sungguh kita akan bertumbuh saudara dengan Tuhan ya. Kita beribadahnya sungguh-sungguh. Kalau ibadah bagus itu, bro-bro yang di sini saya lihat kalau ibadah tidak lihat kiri kanan, pokoknya memuji Tuhan segenap hati. Kalau menyembah sungguh-sungguh, kalau dengar firman sungguh-sungguh, ya, kalau berdoa sungguh-sungguh segenap hati, ini yang terbaik. Saudara, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya kita juga hidup dengan Tuhan, ya. Kita ini selaras dengan Tuhan.
kita selaras dengan Tuhan, pikiran kita selaras dengan Tuhan, emosi kita selaras dengan Tuhan. Artinya kita sinkron, saling menyatu, ya. Maka firman katakan, minta apa saja. Saudara, karena itu sangat standar dalam ibadah, saudara. Ibadah ini sakral. Kalau Anda mau sungguh-sungguh Anda berdoa sesudah firman, ya. Bapak pergumulan kita, segala pergumulan atas dasar firman Tuhan itu Tuhan dengar. Amin. 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 Saudara, Tuhan dengar. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita datang di gereja, sungguh-sungguh beriman. Kalau mau melangkah, saudara, ini iman, saudara. Jangan cuma banyak orang ya sudah kebiasaan. Oh, karena hari Minggu beribadah, saudara. Ya itu belum tepat, saudara. Yang terbaik, oh saya datang, saya mau menghadap Tuhan. Ya, saya bukan mencari keselamatan sekarang. Saya mengucap syukur karena keselamatan sudah diberikan. Amin. Amin. Bukan selamat, bukan lagi cari keselamatan. Tinggal datang memuji Tuhan, menyatakan pujian dan syukur, menggabungkan, memasukkan yang menyenangkan hatinya dengan puji-pujian dan kemudian mendengar firman-Nya. Ini suatu yang luar biasa. Coba saudara, nanti bikin program, ya, kan? Biasanya pelayanan ada catat 1, 2, 3. Ini dihubungkan di tiap ibadah. Ya. Ada satu yang mungkin ada pujian, penyembahan yang akan berdoa. Selalu pokok ini didoakan. Yang sudah terjawab ya sudah, diceritakan aja. Kemudian setiap keluarga juga ada program, gitu. Program apa lah, misalnya usaha itu dibawa terus, saudara. Jadi ketika di dalam sesudah berita firman, saudara akan berdoa, sepakat, doakan itu. Ya. Anda sendiri bawa dalam doa, ya. Berdoa sungguh-sungguh. Anda berdoa untuk suami misalnya, anak, istri. Anda akan catat itu semua program doa Anda akan terjawab. Ada yang cepat, ada yang makan mingguan, ada yang bulanan, ya tergantung, ya tergantung waktu Tuhan, ya. Tapi yang jelas semua akan terjawab. Amin. Tuhan jamin. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kamu akan menerima. Saudara, kita akan buka juga di dalam Yohanes 14. Kita baca sedikit ya, sedikit waktu bagi firman. Kemudian kita akan terangkan sedikit berbuat. Yohanes 14 ayat 16. Bacakan. Dan aku akan, ini dia pasal saja. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong pribadi. Seorang berarti pribadi, ya, Roh Kudus itu adalah pribadi. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita ini salah sekali kita dalam baik Roh Kudus akan diam dan Roh Kudus akan menuntun kita. Tapi Roh Kudus juga menuntun kita sesuai dengan penyerahan kita. Kali pernah ingat bahwa setiap hari kami punya doa, ya itu sekian 1-2 tahun lah berdoa tiap hari. Roh Kudus pimpin rumah tangga kami, pimpin seluruh usaha kami. Dan tidak mengecewakan, saudara. Tapi kalau Anda tidak memberikan diri Anda dipimpin, ya Tuhan Anda. Kali Roh Kudus itu, ya dia ingin lupa, dia tidak diundang, tidak diluaskan. Kalau Anda minta terus, dia pasti berdaulat, sungguh luar biasa, saudara. Kemudian ayat 26. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
ingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Garis bawahi, mengajarkan segala sesuatu kepada saudara. Nah itulah, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan diajar tentang segala kebenaran, sehingga kita tidak mentok di sesuatu, ya, suatu keadaan, suatu level, suatu ukuran. Ya. Ibarat benih ini dia akan mati dulu, ya, dia agak mati sih, tapi di dalam kegelapan dia berproses, dia bertumbuh, dia mulai bertunas dan dia berkembang, dia menjadi pohon yang besar, yang kuat dan besar. Ya. Kalau Anda ingin menjadi pohon yang besar, siap bertumbuh saudara, bertumbuh. Jadi jangan kebenaran itu enggak kebenarannya yang puluhan tahun lalu itu kalau pegang dulu. Kita harus berkembang terus, kita harus nambah. Tiap hari dia upgrade. Ya, firman itu semakin mendalam, semakin meluas saudara. Yang paling gampang di hidup ini memang kita ikut mengalir dengan Roh Kudus. Kalau kita luaskan Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau kami Tuhan terima kasih pagi-pagi buka mata bisa kami serahkan hidup kami ke dalam kedaulatan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Rumah tangga kami Tuhan pimpin. Oh anak-anak kami Tuhan pimpin. Segala usaha kami serahkan. Roh Kudus menjadi panglima. Roh Kudus menjadi Tuhan. Tuhan yang menuntun hidup kami. Kita harus lakukan seperti itu. Maka saudara kita akhirnya dituntut dipimpin semakin hari semakin dalam, semakin luar biasa. Ya, jangan kita puas diri di satu keadaan. Keadaan yang ulama berapi-api itu yang terus. Saudara kita harus berproses saudara. Seperti ini dia bertransformasi. Ya, di dalam tanah ini dia bangkit dia. Ya, ibarat yang hidup kita ini diproses sama dihina mengalami berbagai pergumulan, kita maju terus, kita maju tetap bertumbuh dengan Tuhan, tetap melekat hati kita kepada Tuhan, kita akan jadi pohon. Nah kalau jadi pohon jangan takut ujian. Nah, kalau takut ibarat pohon, kalau dia takut angin, dia jadi pohon kecil. Pohon apa yang kecil ya? Ya takut diterpa angin. Tapi Anda mau menjadi pohon yang besar, pohon Libanon, ya, pohon aras. Ya, kalau di Indonesia ada apa? Uli, ada pohon yang kuat, akarnya hebat, tingginya luar biasa. Dia itu sering diterpa angin. Ya, ternyata di pohon Libanon itu juga saya dengar, saudara, kenapa dia mahal? Pohon Libanon itu yang paling mahal yang bertumbuh di pegunungan di tebing-tebing karena banyak kena angin. Artinya apa saudara? Kalau kita mau menjadi kuat, menjadi besar, kita harus hadapi segala pergumulan. Jangan takut saudara. Amin. Amin. Saudara, nah kita ini saudara, pelayanan ini adalah milik kita semua. Ya. Jadi saudara harus satu hati, satu kepakawan ibadah rajin, beribadah sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau berdoa juga sungguh-sungguh dan kemudian mendalami kebenaran itu semakin saudara seperti Roh Kudus katakan hari ini ya, bahwa dia akan menuntun kita di mengajarkan segala sesuatu kepada kita kebenaran ya. Kita harus semakin hari semakin upgrade, semakin up to date, jangan ketinggalan. Dan yang paling pokok bahwa di hidup ini kita harus harmonis dengan Tuhan. Ya. Kita juga ingat bahwa kita ini adalah warga gereja tubuh Kristus. Berdoa untuk tubuh Kristus. Saya berdoa bertahun-tahun, saudara. Saya berdoa bahwa satu saat gereja di dunia ini menjadi satu keluarga, sebagaimana tubuh Kristus. Ya. Bahkan kita sebagai umat perjanjian baru, ya. Kita adalah umat perjanjian. Kita sebenarnya adalah satu dengan Israel. Israel itu adalah sebagai Yahudi ini adalah Israel rohani jasmani. Kita adalah Israel rohani. Itu harus bersatu. Dan saya melihat semua itu akan mulai. Ya. Semua di dunia ini akan bersatu di dalam namanya.
Kita dengan Israel akan bersatu di dalam nama Sakal, nama Yahweh. Saya tidak larang pada, tapi nama ini sebetulnya harus ditinggikan sebagai menara kekuatan. Nama ini kita selamatkan. Yesus punya nama Yahweh. Amin. Yeremia 23 ayat 5 dan 6 saya di dalam itu sebetulnya di naskah asli. Di sana bahwa seorang tunas akan muncul dan dia akan memerintah dengan adil, dan namanya adalah Yahweh Tsidkenu, Yahweh keadilan. Amin. Namanya adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Tapi memang kita juga boleh menyebut dia anak. Karena apa? Dia keluar dari Bapa. Dia menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi imam, menjadi guru, menjadi raja segala raja. Dia adalah Yesaya ayat 9 pasal 9 ayat 5. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Elohim yang perkasa. Dia adalah yang Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Amin. Semua firman itu mengacu kepada dia. Tapi ada orang yang membantah. Dia kan ada pintu. Dia adalah jalan. Berarti dia adalah ciptaan. Orang-orang berbantah. Ya. Tapi sebenarnya jalan itu bukan bicara ciptaan. Itu adalah suatu sebesar alam semesta ini. Itu adalah jalan, bukan jalan buatan manusia. Benar. Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi daging. Sudah tahu kenapa harus Tuhan yang menyelamatkan manusia? Karena yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah pimpinan malaikat tertinggi di surga, saudara. Lucifer, dialah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Maka siapa yang hendak menebus manusia, dia harus berada posisinya, derajatnya, levelnya, kemuliaannya lebih tinggi dari malaikat itu. Kalau Gabriel Mikail itu satu level, mereka tidak bisa menebus manusia. Yang bisa menebus manusia hanya Tuhan sendiri. Amin. Amin. Itulah keadilan Tuhan sebenarnya. Nah, nanti di penghakiman memang saudara, orang-orang yang masuk neraka, mereka akan berkata, Tuhan tidak adil. Coba Tuhan jadi manusia. Mereka itu, saudara. Iya. Saya baca kesaksian bahkan ketika Tuhan mengunjungi neraka, saudara, dengan anak-anak dia berlomba kasih lihat surga dan neraka, dia sudah lihat surga. Tuhan tahta dan malaikat-malaikat, suasana surga dia sudah lihat. Kemudian Tuhan di neraka. Itu di neraka orang-orang ketika melihat Yesus, mereka minta tolong, Tuhan ampuni Tuhan kami, Tuhan ampun. Tapi Tuhan sudah pakai Tuhan. Karena mereka tidak dengar, mereka kutuk Tuhan. Mereka maki, kutuk. Mungkin kalau ada orang yang pikiran ini, coba Tuhan jadi manusia. Nah, kalau ada di pengadilan yang bilang begitu, coba Tuhan jadi manusia. Tuhan bilang, kita jadi manusia, maka lebih menderita daripada kamu. Iya toh? Banyak kan saudara. Jadi cabut bukan cuma itu penderitaannya, sejak awal dia menderita. Dia harus tidak makan 40 hari 40 malam. Waktu itu dia manusia. Jadi dia menjalani hidup sebagai manusia. Jadi kekasihan Tuhan, milikilah Roh Kudus. Ya. Dia beribadah setiap hari, minta Roh Kudus pimpin tubuh, karena dia adalah pemimpin yang setia yang akan menuntun kita. Dan ingat saudara, kapasitas kita jangan batasi. Ya. Kalau Roh Kudus ajari kita segala sesuatu, belajar saudara. Saudara akan lihat saudara, luar biasa. Saya tidak akan bagi tips-tips yang lain. Percuma semua itu kalau kita lupa. Ya. Banyak kan manusia lupa. Habis bicara hari ini, besok lupa. No? Tapi kalau Anda punya Roh Kudus, saya cuma kasih tips saja. Setiap hari minta Roh Kudus. Saya juga hari ini, memang saya mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Ya. Tapi yang saya juga harus minta Roh Kudus setiap hari. Tadi pagi saya bangun, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapak Yesus bilang, hari ini saya serahkan seluruh hidup kami pelayanan,
usaha, katakan, betul. Simpel. Kalau Roh Kudus yang pimpin tuntun, Dia akan mengajar kita di dalam segala kebenaran. Amin. Dan artinya kita akan bertumbuh berkembang. Ya. Kapasitas kita akan berkembang. Dan saya percaya perhimpunan ini satu saat, saudara, akan sungguh-sungguh beribadah. Ya. Anda akan berkembang. Anda akan semua maju meningkat. Ya. Amin. Level imanmu, kemakmuran, karena Tuhan memang rencana Tuhan berkata, pencuri, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, ini janji Tuhan. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Yohanes 10. Itu janji Tuhan. Jangan Anda bilang, oh kita biasa-biasa saja. Jangan saudara. Anda harus sampai kepada puncak daripada maju terus. Saya percaya suatu saat Tuhan akan beracara. Semakin hebat, semakin dasar, semakin luar biasa. Benar saudara. Saya pernah lihat banyak sekali saya lihat di tayangan sekarang. Tuhan beracara di mana-mana. Anak-anak kecil dipakai. Hadirat Tuhan begitu nyata, saudara. Semakin hari semakin dasar, semakin nyata, semakin luar biasa. Ya, Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Ya, saya percaya. Ya, pelayanan ini akan berkembang. Dan ini jaga bersama, ini berkat Anda. Ya. Kalau Anda beribadah sungguh-sungguh, kalau datang beriman, saudara, jangan cuma datang biasa-biasa. Contohnya misalnya saya ada sakit asam urat. Kalau datang ibadah, ya, beriman. Kalau saya berdoa, terima kasih Tuhan, saya mau datang ibadah. Saya percaya perbuatan saya asam urat sembuh. Iya, jangan cuma datang biasa-biasa. Oh, supaya gembala lihat. Oh, supaya dunia kita ada hadir. Jangan saudara, itu kebiasaan cuma seremoni, ya. Cuma di kulit, tetapi yang sesungguhnya bawalah hidup kita. Ya. Kita datang mau memuji Tuhan dan menyembah, mau beribadah bersama-sama, mau bergumul, ya, untuk pelayanan. Dan akhir kata saudara, di dunia ini saudara, kita harus menyatu dengan Tuhan. Ya. Dalam segala hal kita juga harus prihatin. Jangan kalau ini barang Tuhan minta. Ya. Jadi kita juga kadang-kadang harus coba memahami apa maksud Tuhan. Amin. Kita pikir Tuhan di dunia ini saat ini Tuhan mau apa? Ya toh? Coba ada yang berpikir begitu. Sudah? Tuhan mau apa? Saya melihat hari ini Tuhan hidup jiwa-jiwa diselamatkan, kasihan. Waktunya sudah dekat, tanda-tanda sudah dekat sekali pengangkatan. Tapi bukan berarti semua pengangkatan dia harus stop juga. Orang membangun stop. Tidak usah. Cuma tunggu-tunggu juga Tuhan datang. Justru model bagi itu tidak pernah angkat saudara. Yang akan terangkat orang-orang yang bergiat di dalam pelayanan, yang selalu membawa misi Tuhan, yang selalu sehati sepikir seprihatin dengan Tuhan. Ya. Saudara, hari ini Tuhan sebenarnya, ini belambat sekali. Suatu sutekan tumba ini seluruh dunia. Saudara, mungkin Anda belum bisa pergi ke Irak, Syria sekarang orang Kristen dianiaya. Di pantai, perempuan Kristen ditelanjang. Saudara mungkin belum bisa ke sana. Anda berdoa. Oh Tuhan, orang percaya saudara kami di Syria, Tuhan tolong lindungi, berdoa. Ya, Tuhan tidak bisa pergi, tapi Tuhan melihat bagaimana Tuhan keseharian dengan Tuhan. Tuhan menangis, betulnya saya melihat banyak kali Tuhan menangis juga melihat orang-orang dianiaya. Dia rindu, ini masih banyak yang diselamatkan di Cina Raya, masih banyak berapa miliar di Cina, masih banyak di Rusia, masih banyak di Timur Tengah. Waktu Tuhan sudah orang ini cuma pusing dalam pengurusan. Ya, jadi saudara, pada kunci hidup ini, mari saudara, kunci hidup ini kita sehati sepikir dengan Tuhan. Amin.
Sehati sepikir dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, karena hatinya melekat kepadaku. Firman juga kalau saudara buka pakai elektronik saudara, sehati sepikir. Kita harus sehati sepikir dengan Tuhan ya. Filipi 2 ayat 5, biarlah kita mengenakan pikiran Kristus. Amin. Jadi ada 3 poinnya, saudara beribadah sungguh-sungguh, kemudian bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus, dan posisikan diri Anda selalu sehati sepikir dengan Tuhan. Amin. Kita sehati sepikir dengan Tuhan. Kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan, pasti kita akan jadi jemaat yang baik, pasti kita jadi pekerja Tuhan yang baik, pasti kita menjadi diaken yang baik, pasti kita menjadi pelayan Tuhan yang baik, pelayan ibadah, ya. Pasti kita menjadi jemaat-jemaat yang berprestasi, saudara. Dan ini berkat yang luar biasa, saya katakan begitu, saudara, karena memang inilah di mana Tuhan akan hadir selalu, saudara. Firman Tuhan menjamin 2-3 orang sepakat meminta apapun di dalam namaku, aku akan melakukan. Amin. Amin. Saudara, praktek ya. Ada beberapa poin, tentu saja kita berdoa. Pertama, ya, kita akan segera masuk firman dan kita akan berdoa. Kita praktekkan saja. Ya. Kita akan berdoa keselamatan bangsa-bangsa. Ya. Sebagaimana doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu. Biarlah nama Tuhan menjadi nama kebenaran, kekuatan surga yang akan mempersatukan semua orang percaya, bahkan mempersatukan semua bangsa. Ya. Kita ini kan sebenarnya satu keluarga besar, turunan Adam dan Hawa, iya toh? Orang ini saudara semua ini, semua turunan Adam dan Hawa, satu keluarga besar. Cuma iblisnya kan kita mulai berperang, iblis bekerja. Nah, kita akan berdoa bahwa nama Tuhan dimasukkan di seluruh dunia. Nama Yesus Kristus, Anda masih kaku sekali. Nama Yesus Kristus disembah di seluruh dunia. Kemudian datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di seluruh dunia ini. Nah ini jangan lupa berdoa, ada berdoa di durasi Yesus. Nanti dalam pertemuan belakangan. Ya, kemudian waktu berdoa, Tuhan berikan keperluan saya, ya finansial, ya fasilitas. Anak berdoa. Kalau ada siapa yang kita belum ada mobil, kita mobil. Ya. Akan ada itu. Kita sungguh-sungguh. Kami pernah punya 2 mobil, cuma kalau proses lagi karena Tuhan masih yang lebih dahsyat lagi. Ya, saudara minta terus. Kemudian, ya kita ikut konsep doa itu. Ya. Oke, kekasih Tuhan, ingat pergumulan Anda bawa dia ke Tuhan, tetapi yang pertama kita akan berdoa, kita akan memuji Dia, menyembah Dia, kemudian kita berdoa dulu pekerjaan Tuhan, keselamatan bangsa-bangsa, ya. Gereja dipulihkan, disatukan. Kalau gereja dipulihkan, disatukan, seluruh dunia akan mengalami kemuliaan.